Perhatian netizen sangat besar terhadap kasus gaduh ijazah palsu. Dalam video ini, saya sampaikan beberapa dari pendapat dan komentar mereka terhadap kasus tersebut. Silahkan Anda mencerna sendiri pandangan mereka terhadap kasus tersebut. Karena terus terang selama 10 tahun Indonesia dikuasai oleh rezim ini, mereka tidak memikirkan rakyat secara tulus, sehingga pemerintahan saat ini menerima akibat buruknya. Rakyat tidak akan antusias mempermasalahkan kasus ijazah Jokowi bila kondisi ekonomi dan politik stabil. Bila pemimpinnya sudah memberikan contoh tidak baik, pejabat di bawahnya akan lebih brutal lagi. Mari kita ikuti komentar dari netizen dalam video gaduh ijazah palsu. @widodo 4751 Cucu telah bertanya kepada AI. Hasilnya tidak ada foto Jokowi di foto wisudawan. Yang ditunjukkan alumni yang ngaku temennya Jokowi. Satu kalimat, tangkap dan adili Jokowi. Kita sudah kehabisan kesabaran. Selanjutnya dari Axis Yo. Dari fotonya aja udah kelihatan beda. Pakai kacamata pula. Dijawab oleh H. Supriyadi, padahal jinnya nggak berkacamata, tapi ijazahnya kok berkacamata. Aneh kan? Harusnya sebaliknya dong. Kemudian jawaban berikutnya adalah dari Read Quran dan dengarkan Voice 39665. Padahal Mulyono nggak pernah pakai kacamata ya. Kemudian komentar berikutnya adalah @Supriyadi S. Barang siapa melindungi kejahatan yang dilakukan padahal dia tahu atas kejahatannya, maka yang melindungi termasuk bagian dari kejahatan yang diperbuatnya. Menghamba itu pada Allah, jangan pada orang yang memberi jabatan. Kasihan. Komentar berikutnya dari Ruslan Sigo. Kalau benar ijazahnya palsu, tolong namanya dihapus sebagai mantan presiden. Karena sudah manipulasi data syarat sebagai presiden. Semua yang terlibat melindungi ijazah palsu tersebut dibawa ke pengadilan untuk diminta pertanggungjawaban ya perbuatannya itu. Kami rakyat kecil sudah jijik mendengar masalah ijazah palsu tersebut. Komentar dari @Monik Sari. Bawa aja yang asli, bukan fotokopinya. Oke? Dijawab oleh Edi Siswoyo. Cerdas yang bela Joko tunjukkan beres. Kemudian jawaban dari @Yanto7540. Kalau tidak punya ijazah yang benar-benar asli, gimana selanjutnya? Sudah dari dulu nggak bisa tunjukkan ijazahnya. Kemudian jawaban dari @Donat Basah. Kalau bawa yang palsu dihukum berapa tahun? Kemudian jawaban dari Rete Siregar. Kalau memang kuliah di UGM, apa sih susahnya menunjukkan ijazah aslinya? Kenapa susah amat? Heran saya. Kemudian komentar dari Matero Timin, ya. Gajah mati ninggalin gading, harimau mati ninggalin belang, cawe-cawe mati ninggalin adili. Nah, kemudian komentar dari Suroso Arsitek 2625.
yang gerah terhadap pengungkapan kebenaran ijazah palsu mungkin terindikasi keterlibatan, maka ketar-ketir, batin nggak tenang, was-was, dijawab oleh @riatiningsih. Banyak yang lainnya juga. Kemudian komentar dari Heri Budiman, @Heri Budiman. Tunjukin ijazah aslinya, duduk bersama dengan Rektor UGM, Mulyono dan Bang Rismon, biar clear, please. Dan aslinya ini, karena sampai saat ini tidak pernah dimunculkan. Kemudian tanggapan dari @Wahyudi Putra 1522, coba UGM tunjukkan laporan PKL dan laporan KKN Jokowi, punya enggak? Komentar dari @hadiwibowo 7402, kalau menurut saya foto yang di ijazah Pak Jokowi itu sama sekali tidak mirip. Saya tidak yakin itu fotonya Pak Jokowi. Nah, kemudian komentar dari Exisio, dipanggil sidang nggak pernah datang, malah Bambang Tri dan Gus Nur yang ditangkap. Tinggal tunjukin ijazah asli kok malah diundur-undur. Malah UGM kayak perang opini. Yang asli mana? Dijawab oleh hati kita. Yang asli lagi dibikin dulu. Dijawab oleh Purnomo KI 5495. Belinya juga sudah pesan yang asli, tapi dapatnya yang palsu. Dijawab oleh Arnil Tola. Apa yang mau ditunjukkan kalau nggak ada? Dijawab oleh Adi Purwanto 6247. Ternak kadal induknya tuyul banteng. Kemudian dijawab oleh Rahmat Ruhyadi. Fir'aun nunggu di asap Allah. Kemudian tanggapan dari Untung ID, tukang acting, pemain sinetron sejati. Komentar dari @Ismail Laluha Asmail 834, penipu kok pembelanya banyak. Setingkat akademis ternama Jogja juga tergoda. Ajur, ajur. Pendapat dari @Haryanto R7D, meski ditunjukkan juga buat para pembenci yang nggak percaya. Kemudian komentar dari Kabib Junedi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan membongkar masalah ini. Amin. Kemudian komentar dari Bambang Nur Cahyaningrum 4187, korupsi tidak ada kalau dilakukan dalam satu paket lengkap, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian komentar dari Wahyu Diputra 1522, coba UGM tunjukkan laporan PKL dan laporan KKN Jokowi, punya enggak? Kemudian komentar dari Hadi Wibowo 7402, menurut saya memang bukan asli, tapi yang jadi masalah itu kalau dibuktikan sebenarnya bisa gaduh di seluruh dunia. Maka dari itu lebih baik dikunci, yang menuduh harus buktikan, tidak mungkin yang nuduh bisa buktikan, karena ijazah asli yang pegang Pak Jokowi. Kalau ada aslinya benar, punya Pak Jokowi atau bukan? Komentar @suwir66, selain penjelasan dari pihak UGM dan teman-teman Pak Jokowi, perlu juga pejabat KPU Kota Solo, DKI Jakarta, dan KPU Pusat memberikan penjelasan.
karena mereka telah melakukan verifikasi saat Pak Jokowi mendaftar sebagai calon wali kota Solo, gubernur DKI, dan presiden. Komentar dari Ed Supriyadi S. Barang siapa melindungi kejahatan yang dilakukan padahal dia tahu atas kejahatannya, maka yang melindungi termasuk bagian dari kejahatan yang diperbuatnya. Menghamba itu kepada Allah, jangan pada orang yang memberi jabatan. Kasihan. Pendapat dari Ed Embong 934, ini bikin keributan di dalam negeri. Apa perlu tangkap dulu biar bisa menunjukkan aslinya? UGM atau Joko Widodo bisa ditunjukkan ke rakyat biar negeri ini aman, atau memang kelasnya pengkhianatan NKRI. Pendapat dari netizen tersebut jumlahnya masih banyak, tidak dapat ditampilkan satu persatu. Dari hasil pantauan pengamat, dominasi netizen menginginkan segera diselesaikan masalah gaduh ijazah Jokowi dengan sederhana. Caranya dilaksanakan secara adat. Pihak Jokowi, UGM, dan rakyat yang tidak percaya ijazah Jokowi asli kumpul bareng sambil silaturahmi makan ketupat lebaran. Jokowi membawa ijazah S1-nya, UGM melakukan verifikasi keaslian. Rakyat menyaksikan. Bila UGM menyatakan ijazah asli, keluaran UGM dinyatakan sah, maka rakyat akan setuju. Sederhana, tidak makan biaya, jujur, ikhlas, dan bermartabat. Bila jalan mudah tersebut tidak mau melakukan, ya rakyat patut curiga. Sebagai rakyat mantan presiden, kedudukannya sama dengan rakyat lainnya. Jangan aneh-aneh. Semoga ada manfaatnya.